Saya terakhir, nama saya Imam Hanafi. Saya berasal dari UPTSN Banjarnegara 2, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah, hari ini kelompok kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Langsung saja, saya sebagai supervisor dan Bu Kusnul sebagai coach, dengan Pak Imam sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusnul. Bu Kusnul, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Kusnul, pada siang hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor di siang hari ini akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita harus melewati tahap dalam melakukan supervisi ini. Nah, nanti kita akan ada 3 tahap Bu Kusnul, yaitu pra supervisi, kemudian supervisi itu sendiri, dan yang terakhir pasca supervisi. Bu Kusnul, perlu dipahami ketika nanti proses coaching, kita harus memperhatikan 3 hal antara coach dan coachee, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Kusnul, sebelum melakukan coaching, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bu Kusnul, kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Bu Kusnul saat coaching apa, Bu? Ya, jadi di sini proses coaching yang akan kita laksanakan, saya ingin mengembangkan dalam hal ini, Pak, mendengarkan aktif, Pak. Ya, jadi saya ingin nanti berusaha mendengarkan aktif apa yang akan diceritakan oleh si coaching nanti. Oke, baik. Jadi nanti fokusnya ke mendengarkan aktif ya, Bu Kusnul, ya, spesifiknya ya. Kenapa Bu Kusnul kok memilih mendengarkan aktif itu? Ya, jadi saya ingin mengukur kemampuan saya, bagaimana saya bisa membantu si coaching untuk dia menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan jawaban sendiri dari permasalahannya. Baik ya. Kemudian indikator seperti apa atau indikator ketercapaian seperti apa yang diharapkan Bu Kusnul dalam proses coaching nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai, ya tentunya saya tidak akan membantu untuk menemukan jawaban dari permasalahan si coaching. Saya ingin memancing terus apa permasalahan dan apa solusi yang akan ditemukan oleh si coaching itu sendiri. Seperti itu. Baik, ya Bu Kusnul. Nanti setelah kita melakukan proses coaching ini, kita akan bertemu lagi di pra supervisi ya Bu Kusnul. Nah, setelah ini saya akan mengamati proses coaching antara Bu Kusnul dan Pak Imam Hanafi. Baik. Assalamualaikum Bu Kusnul, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Pak Imam Hanafi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Kusnul terkait apa yang saya WA-kan kemarin terhadap jenengan untuk melaksanakan coaching. Artinya ini saya ingin sharing terkait masalah atau kendala yang saya hadapi seperti itu. Ya, silahkan Pak Imam. Mungkin sedikit waktu saya bisa bantu jenengan mendengarkan keluhan jenengan, apa permasalahan yang hadapi saat ini. Silahkan jenengan sampaikan, Pak Imam. Begini Bu Kusnul, saya hanya ingin sekedar artinya sharing terkait pembelajaran atau kegiatan saya yang sehari-hari saya lakukan. Ini saya kemarin ada namanya sedikit apa ya istilahnya komplain dari wali murid terkait siswa saya yang terlalu sering bermain game online. Artinya jumlah tingkat belajarnya kurang. Artinya dia lebih suka ke tempat seperti warkop untuk bermain game online, ya itu terjadi sampai berapa jam, bahkan misalkan siang itu sampai sore baru pulang, seperti itu. Iya, jadi yang saya tangkap, jenengan mengeluhkan bahwa beberapa murid jenengan sering bermain game online. Itu
ketika aktivitasnya di sekolah apa di rumah atau seperti apa? Yang pertama itu saya mendapat laporan dari salah satu wali murid itu pada proses di rumah. Artinya mungkin saya dapat komplain apa ajarannya guru seperti ini sering ada. Karena saya sendiri itu sering menyuruh mereka membawa HP pada saat pembelajaran, tapi dalam konteks pembelajaran, tidak untuk bermain game. Iya, saya paham. Tentu jenengan menyuruh mereka membawa HP itu untuk dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Nah, dari permasalahan Anda ini, apa yang Anda inginkan Pak Iman untuk mengatasi hal semacam ini? Tujuan Anda seperti apa? Yang pertama tentu sebagai image baik dari wali murid ke saya, artinya dari apa yang saya sudah programkan dengan membawa HP ini tidak berdampak jelek di rumah maupun di sekolah terkait dengan penggunaan HP yang berlebihan. Artinya saya ingin mengurangi indeks mereka bermain, dalam arti bukan tidak melarang, artinya digunakan sewajarnya, kemudian dengan rentan waktu yang seminim mungkin, seperti itu yang saya inginkan. Iya betul sekali Pak ya. Jadi keinginan Anda mereka membawa HP itu untuk pembelajaran secara aktif, untuk hal positif tentunya. Nah, apa yang sudah Anda lakukan Pak Imam untuk mengatasi masalah? Terkait laporan dari beberapa wali murid, ini saya sudah memanggil karena skala dengan persentase atau jumlah siswa yang sering bermain gadget di warkop itu mencapai hampir 70%. Artinya tidak siswa laki-laki saja, memang ada satu ada dua siswa yang ikut perempuan. Artinya seperti ini Bu Husnul, memang saya sering memberikan tugas di luar sekolah itu menggunakan fasilitas HP, artinya memberikan asesmen atau bentuk soal. Nah, itu mungkin pertama yang menjadi pikiran dari wali murid itu mengerjakan tugas, padahal ternyata setelah diselidiki oleh wali murid ternyata mereka kecenderungan bermain game. Nah, ini dampak jelek buat saya juga, artinya disuruh menggarap tugas malah dia bermain game. Nah, saya sudah memanggil siapa-siapa saja, kemudian saya artinya memberikan pertanyaan alasan mereka seperti itu, mungkin kenapa, terus tujuannya apa, terus nanti dampaknya seperti apa kalau kalian bermain terus menerus seperti itu. Iya, jadi dengan sudah mengarahkan juga ya Pak ya kepada anak-anak dalam memanfaatkan HP itu tadi. Nah, tadi dengan bilang persentase yang telah mereka lakukan itu tadi 70%. Hampir 70%. Nah, setelah jenengan tadi punya keinginan untuk mereka berubah. Nah, kira-kira setelah jenengan mencapai tujuan yang Anda inginkan, kira-kira berapa persenkah untuk mencapai tujuan tersebut, keinginan Anda? Ya, kalau keinginan saya ya ingin 100, bukan 100%, artinya hampir 80-90% indeks tingkat bermain mereka indeksnya berkurang, artinya tidak ketergantungan terhadap gadget, kemudian lebih fokus pada pembelajaran, pada tugas yang saya berikan. Padahal memang rentan waktu yang saya berikan juga jumlah soalnya juga terlalu banyak, artinya mereka berkumpul mengerjakan tugas itu biasanya diselesaikan dalam waktu 10 menit, 20 menit selesai. Nah, ini sampai sore baru mereka pulang, seperti itu. Iya, baik, betul sekali. Jadi tentu jenengan menginginkan paling tidak 90-95% ya. Itu ya Pak, untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Nah, jenengan untuk dalam memberikan nasihat kepada anak-anak ataupun wali murid, tentu ada beberapa tantangan Pak untuk melalui hal ini. Ya, Kira-kira tantangan Anda seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang namanya tantangan itu pasti ada Bu, karena kita konteksnya berhubungan dengan orang lain, terutama dengan usia peserta didik yang jauh, artinya mereka memang waktu bermain banyak bermain, artinya saat saya berinteraksi dengan mereka kurang paham apa yang saya inginkan. Kemudian dengan wali murid pun juga seperti itu, ada beberapa wali murid saya kumpulkan pada saat itu mereka juga yaitu mengerjakan tugas dari Pak Imam, padahal kan mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game seperti itu.
Jadi kurangnya komunikasi itu memang sangat berdampak terhadap hal permasalahan seperti ini. Ya, jadi tentu banyak Pak ya tantangan yang harus kita hadapi agar kita mencapai tujuan. Nah, sekarang saya ingin tahu apa rencana Anda agar mereka itu, agar permasalahan Anda itu teratasi, agar mereka tidak atau bisa mengurangi untuk penggunaan HP itu dalam hal positif. Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan seluruh wali murid, terutama yang peserta didiknya itu sering sekali. Jadi saya mengumpulkan melalui paguyuban untuk suatu ketika untuk berkumpul. Saya akan mensosialisasikan program yang saya buat terkait dengan penggunaan HP yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, artinya digunakan dalam konteks pembelajaran seperti itu, tidak digunakan hanya. Nah, ini saya akan koordinasi dengan wali murid, kemudian juga koordinasi dengan kepala sekolah terkait permasalahannya seperti itu. Iya, iya tentu Pak ya. Jadi kita harus berkoordinasi dengan kepala sejawat maupun kepala sekolah ataupun yang terpenting kepada wali murid supaya selalu memperhatikan anaknya dalam penggunaan membatasi penggunaan HP itu. Nah, kira-kira kapan aksi Anda untuk melakukan hal ini Pak Imam? Yang pertama ini terkait dengan laporan ini di tahun pelajaran kemarin sebetulnya. Ini sehubungan dengan tahun pelajaran yang baru, saya ingin menghilangkan image buruk itu dengan saya berkoordinasi mengumpulkan wali murid paguyuban yang baru ini terkait program saya, terus larangan-larangan apa yang akan diinginkan seperti itu. Iya, jadi secepatnya ya Pak Imam. Iya, secepatnya. Ini sesuai dengan di mengatasi pembelajaran. permasalahan yang Anda alami seperti itu. Nah, tentu di sini jenengan harus bisa membuat sebuah komitmen Pak ya supaya tidak terulangi hal demikian, di mana anak-anak itu selalu menggunakan HP untuk bermain game atau hal negatif lainnya selain untuk pembelajaran. Itu jenengan harus mempunyai komitmen. Tentunya bagaimana Pak Imam untuk Yang pertama, membuat komitmen? ya Bu, yang pertama perihal penggunaan HP ini saya konteks di dalam kelas dulu. Artinya penggunaan HP itu di dalam kelas sebelum pembelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas. Artinya bagaimana penggunaan HP itu di jam-jam apa, terus kemudian larangannya apa. Jadi itu saya tuangkan di kesepakatan kelas. Kalau sudah disepakati maka tentu ada konsekuensi kalau mereka melanggarnya seperti itu. Oke sekali Pak Imam. Jenengan tadi sudah menemukan beberapa aksi untuk menyelesaikan permasalahan Anda itu sendiri, dan tujuan-tujuan Anda yang ingin Anda capai juga sudah Anda utarakan. Apakah Anda sudah lebih jelas pada permasalahan Anda ini, sudah menemukan titik terang dari permasalahan Anda sendiri Pak Imam? Ya, terima kasih sebetulnya Bu Nul dari perbincangan kita, sharing kita. Ini saya lebih bisa mempunyai gambaran yang luas, artinya lega juga, artinya saya menemukan solusi untuk kita bisa sharing terkait permasalahan yang saya hadapi. Ini ya saya ucapkan terima kasih. Saya sedikit lega dan punya gambaran. Iya Pak Imam, jadi bincang-bincang kita pada sore hari ini lebih jelas Pak Imam ya, dengan merasakan lebih menemukan bagaimana Anda melangkah untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi sendiri. Tadi jenengan sudah menemukan jawaban sendiri dan bahkan punya rencana tersendiri untuk mengatasi permasalahan Anda tersebut. Bagaimana Pak Imam perasaan Anda? Perasaan saya senang, pertama lega, juga ada beberapa bukan solusi, artinya saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar saya terapkan di pembelajaran saya sehari-hari, terutama di image buruk terkait dengan penggunaan. Terima kasih sekali lagi Bu Nur. Mudah-mudahan ini tidak
menjadi hal terakhir dalam konsultasi. Nanti saya beberapa masalah juga kita bisa saling sharing terkait itu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya sharing terkait permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Harapan saya tadi ini tidak menjadi konsultasi yang pertama dan terakhir, artinya saya permasalahan bisa berjalan. Saya juga Terima kasih Bu terima Gusnul. kasih bisa membantu mungkin jenengan menemukan jawaban dengan sendiri sama-sama Pak Imam. Saya juga senang jenengan ajak untuk sharing seperti ini. Baik, terima kasih Bu Gusnul. Mungkin ini yang saya istilahnya tanyakan. Dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Gusnul, tadi sudah saya amati terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Bu Gusnul lakukan bersama Pak Imam. Dan langkah ketiga ini yaitu pra-observasi. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan saja Bu Gusnul. Pertanyaan dari saya, apa yang sudah Bu Gusnul lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Gusnul tadi, yaitu mendengarkan itu ya, aktif ya. Itu apa yang ingin yang sudah Ibu Gusnul lakukan? Iya Pak, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi tadi setelah saya proses coaching dengan si coach, yang sudah saya lakukan di sini dengan kompetensi mendengar aktif yang saya pilih untuk jenengan observasi, yaitu saya sudah berusaha mendengarkan apa keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Nah, setelah si coach mengutarakan permasalahannya, saya mendengarkan, kemudian saya memancing atau menggiring supaya si coach itu menemukan sendiri jawaban-jawaban yang sebenarnya sudah diketahui Pak. Dan saya berusaha untuk tidak membandingkan apa yang telah saya alami, kemungkinan apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Karena apa? Saya tidak ingin memberikan sebuah asumsi atau pendapat yang mana nanti belum tentu diterima atau akan dilaksanakan oleh si coach. Baik Bu Gusnul, terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri sebagai seorang observer, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang sudah dilakukan Bu Gusnul tadi. Menurut catatan saya ini, Bu Gusnul tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu mengenai aksi, solusi, rencana tindakan, dan juga tanggung jawab. Itu sudah disampaikan dengan baik. Dan Bu Gusnul juga bisa menggiring coach tanpa memberikan solusi. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan Bu Gusnul tadi sudah bisa dipahami oleh coach, sehingga dari pertanyaan itu coach bisa menemukan jawabannya sendiri. Itu luar biasa sekali Bu Gusnul menurut saya. Tapi tadi ada sedikit yang saya temukan ketika mendengarkan coach Bu Gusnul. Terkadang belum sampai coach selesai menjawab sudah menyampaikan pertanyaan lagi. Mungkin itu hanya itu catatan dari saya Bu Gusnul. Kemungkinan nanti bisa dijadikan sebuah catatan untuk coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Gusnul. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.